Sekarang ibu ingin nanya nih, sebelum kita belajar, tadi pergi sekolahnya siapa yang paling jauh dari rumah? Paling jauh. Ya. Semangat tak pergi sekolahnya? Tadi pagi, tadi subuh, siapa yang mengerjakan sholat subuh? Yang lainnya? Yang lainnya? Ya, turun tangannya. Yang sholat luar biasa, tapi yang tidak sholat jauh kan? Ya, kamu kemudian ibunya ya. Anak-anak ibu semua tahu tidak kita hari ini akan belajar mengenai pembelajaran apa? Asmaul. Kira-kira yang kalian tahu, yang kalian ketahui berapa macam Asmaul Husna? Yang kita pelajari hari ini ada berapa? Itu semuanya yang kita belajar pada hari ini. Ada yang benar? Siapa yang bilang 5? Ya benar, 5. Ada Al-Aziz, ada yang kita pelajari hari ini. Memang ada 99, namun yang kita pelajari 5. Jadi sebelum ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, ibu menginginkan kamu mendengarkan mindfulness yang akan ibu putar. Gunanya apa? Agar nanti lebih enjoy belajarnya, lebih santai belajarnya. Mau? Mau kita mindfulness? Tapi dengan serius ya? Iya. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan duduk senyaman mungkin, bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetap di dua bahu, tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada bangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas.
Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghempi saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas dulu dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Ikuti aja instruksinya. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Berapa kali tadi narik napasnya? 3 kali kamu menarik napas. Halo. Mana dulu? 3 kali kamu menarik napas. Itu gunanya apa? Untuk mengatur posisi ya rileks kita, nyaman kita, dan enjoy kita pada saat belajar. Tadi
Aduh, belajar sama ibu katanya. Lanjut, siapa lagi yang kasihan? Siapa tuh? Sangat senang dan senang. Kenapa? Karena kalau belajar sama ibu seru katanya. Ada lagi? Ibu cari 3 orang aja. Waktu di rumah boleh. Siapa yang mau jawab lagi? Sudah? Ada lagi yang mau jawab? Apa nak? Emojinya senang. Oke, makasih ya. Kita dan sekarang kita lanjut ke pokok inti pembelajaran. Yang pertama ibu menyampaikan dulu pembelajaran minggu lalu. Pembelajaran minggu lalu masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Asmaul Husna Al-Hujurat ayat 13. Tentang apa ayat 13 tuh? Tentang apa? Toleransinya. Tentang toleransi. Nah hari ini aku diam. Maka aku harus diam. 1, 2, 3, 4. Jadi tujuan yang ingin kita capai pada hari ini, anak-anak ibu semua mampu menjelaskan 5 Asmaul Husna dan artinya. Paham? Paham? Sebelum ibu melanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Nah, di sini ada beberapa nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Selanjutnya Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi dan tanpa butuh pendukung. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Lalu bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik? Yaitu pertama, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian Al-Aziz, yang artinya maha mulia. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya dari perbuatan dosa. Maka
Sungguh benar Allah adalah Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tidak satu pun mampu menggapai ketinggiannya. Kemudian bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz? Pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Kuat dan tabah menghadapi ujian. Tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Tidak gentar menghadapi kezaliman. Melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Lalu kemudian Al-Quddus, yang memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya, dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus, yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki. Yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Kemudian Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera. Makna yang terkandung adalah Ia selamat dari segala aib maupun kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan bagi hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan semua kasih dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Cara meneladani Asmaul Husna Assalam: 1. Melerai teman yang berselisih. Yang kedua, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai memunculkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal, kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, "Aku ingin mengajarkan suatu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah membeli ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian." para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka ngobrol dengan santai. tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu, Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini.
Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan, di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya? Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci, kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menemui ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat. kemudian murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar, dan ada satu pemuda yang paling disayang. Begitu. Dari cerita tadi, apa yang kalian tangkap? Ayam. Ayam itu kenapa? Kenapa ayamnya disembelih? Disuruh guru. Disuruh Pak Guru berarti ya. Pak Gurunya, terus ada murid yang tidak menyembelih ayam. Karena Allah
Nanti ibu bagi kelompok dulu. Kemudian yang di sini satu, kita bagi kelompok, isinya 6 orang. Jadi yang di sini 6, yang di belakang 6 juga. Ini yang perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang di belakang juga 6 orang. Ini sudah Ibu
Boleh, kelompok kuning. Kelompok hijau sudah menuliskan jawaban dari pertanyaan. Yang sudah siap boleh ke meja kawannya. Boleh ke meja kawannya melihat jawaban kawannya. Silakan. Keliling aja sekali. Yang sudah siap, kelompok yang sudah siap, lihat ke meja kawannya bahwa punya kamu juga, lihatkan punya kamu. Tadi kita sudah kerja sama, berdiskusi sesuai jawaban-jawaban kamu ini, dan kamu sudah juga mengelilingi meja-meja kawannya masing-masing. Selanjutnya kita sampai kepada tahap pembelajaran akhir. Yang akan Ibu sampaikan adalah tentang refleksi pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini kita mempelajari tentang 5. Kita simpulkan sama-sama aja ya. Kita mempelajari tentang 5 asmaul husna. Kita mempelajari tentang 5 asmaul husna. Ada yang tahu 5 yang bisa sebutkan? Ada Al-Aziz, apa artinya? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Satu lagi apa? Maha memberi keamanan dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Itu salah satu sifat apa? Al-Muqin, karena dia maha perkasa. Makanya dia maha perkasa, dia bisa membantu orang, dan sifat yang itulah yang ada pada diri, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa kita contoh. Kita membantu orang lain berarti kita perkasa. Bukan kita menyaingi Allah, tapi kita mengikuti, meneladani Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Paham?
itu bisa, tapi sudah terjawab melalui tugas kelompok tadi. Ibu cuma mau lihatkan ini, lihatkan nih. Gambar apa nih? Ini merupakan gambar dari kelompok singkat apa nih? Dari Asmaul Husna tadi. Ya, tak perlu kamu jawab sekarang. Ini menjadi tugas kamu di rumah nanti. Kamu cuma perlu menjawab di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya kita masuk ke meneladani sifat-sifat Asmaul Husna melalui 5 tadi, namun secara menyeluruh, secara lebih banyak lagi, berarti banyak lagi daripada ini yang kita akan pelajari, paham? Kalau hari ini kita belajar tentang sifat, tentang namanya, tentang artinya, minggu depan kita akan belajar mengenai teladannya. Mengerti? Mau Mas Riki? Mas Riki itu kita dan arti